Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah puasa hari keberapa, Pak? Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sudah 4 hari ya? Ada yang sudah 5 hari? Ada? Ya gak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, puasa adalah ibadah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah akan membalas dari ibadah puasa kita ini dengan ganjaran yang tidak bisa dihitung. Kalau ibadah selain puasa itu dalam sebuah hadis Rasulullah balasannya 70 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk puasa ini tidak ada ukurannya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku, kata Allah, dan aku akan membalas pahala orang yang berpuasa dengan kehendak aku yang tidak terbatas. Kenapa puasa ini menjadi ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ada 3 hal yang menjadikan puasa ini sangat luar biasa. Seorang ulama bernama Mahmud Saltud, dia menggambarkan ada 3 hikmah yang dapat dipetik dari ibadah puasa. Yang pertama apa? At-taharrur 'anil 'ada, memerdekakan kebiasaan yang sudah sangat melekat. Kira-kira apa itu? Makan, apalagi minum, dan seks. 3 macam kebiasaan ini tidak bisa untuk ditinggalkan oleh manusia. Tidak makan bisa mati, tidak minum bisa mati, tidak hubungan seks juga akan menjadi penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, di bulan Ramadan ini 3 macam kebutuhan yang sangat melekat itu kita bebaskan. Kita tinggalkan untuk sementara waktu. Nah, di sini sebenarnya ada sebuah nilai yang sangat luar biasa yang tidak ada pada ibadah yang lain.
sebenarnya kita orang yang berpuasa sedang merenung akan sebuah kematian. Karena orang mati tidak makan, ya. Orang mati tidak minum, orang mati tidak berhubungan seks. Kalau mati itu lebih banyak lagi yang ditinggalkan. Kalau puasa hanya beberapa saja yang kita tinggalkan, ini anggap saja merupakan warming up, latihan kita untuk apa? Mati. Nah, hubungan puasa dengan kita meninggalkan kebiasaan itu, mengingat akan kematian, ini dalam sebuah hadis, orang yang ingat mati, kira-kira dia banyak berbuat baik apa banyak berbuat jahat? Pasti orang yang ingat mati itu dengan amal baik dekat, dengan amal soleh akrab, dengan perbuatan-perbuatan baik dia cepat, ya. Nah, lain dengan orang yang nggak ingat mati, ya, masih lama, dan sebagainya, dia jauh dari kebaikan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ta'widun bil muqarrah, melatih kita untuk selalu diawasi oleh Allah. Kebanyakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang ini dia berbuat karena manusia. Orang berbuat karena ada pamrihnya, karena ingin mendapatkan kehormatan, pujian dan lain sebagainya. Nah, ini mental-mental orang-orang yang jauh dari nilai puasa. Orang puasa itu di mana saja dia tetap tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Kenapa? Karena puasa dia diawasi oleh Allah. Kalau orang puasa diawasinya oleh manusia, itu nggak puasa. Kenapa? Kalau yang mengawasi itu adalah suaminya, ya suami juga sering tidak memperhatikan istrinya. Ketika itu dia bisa makan, bisa minum. Seorang suami juga bukan diawasi oleh istrinya. Istrinya terbatas memperhatikan suaminya, dia bisa makan, bisa minum ketika suaminya tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi orang yang berpuasa. Artinya apa? Kita harus berbuat yang baik dan terbaik, kapan saja, di mana saja, mau dilihat oleh orang mau tidak, dalam keadaan sendirian maupun ramai, dia tetap merasa yang mengawasi dirinya adalah Allah, dan Allah mengawasi segala tingkah laku kita dari A sampai Z. Dengan demikian, dengan berpuasa akan membangun mental manusia-manusia yang berbuat tidak ingin untuk dipuji, tidak ingin mendapatkan penghargaan, tidak ingin mendapatkan penilaian dari manusia, tapi dia hanya ingin dinilai dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Ta'widun bis-sabr, melatih kita untuk
tidak akan bisa berpuasa. Orang berpuasa tidak bisa menahan dirinya, nggak akan kuat berpuasa. Siang-siang dalam keadaan lapar dan haus, itu waktu makan di hari biasa masih ada sisa sahur di meja makan. Waduh, enak bener kalau minum Coca-Cola, enak bener kalau minum es teh manis, ya kan? Kalau dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia minum. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam puasa ini 3 macam sabar itu ada. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Pertama apa? Sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, kita perlu sabar dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan ibadah. Ini kira-kira jamaah kita kalau sudah 10 hari terakhir semakin maju apa semakin ramai? Hah? Maju ya, maju barisannya. Alias apa? Sudah banyak yang pensiun tarawihnya, sudah banyak yang pindah tempat. Ya, kenapa? Karena dia tidak sabar dalam beribadah. Ada juga orang hanya di awal saja dia berpuasa, ya. Hari-hari 10 hari kesananya dia sudah tidak lagi berpuasa. Kenapa? Dia tidak sabar dalam beribadah. Dalam beribadah ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian ujiannya, cobaannya. Tadi ada hujan gerimis ya Bu ya, kayak saya mau berangkat tadi udah siap naik motor, ya. Akhirnya hujan begini. Ya kalau saya mengalah, udahlah nggak usah datang. Tapi saya ambil kunci mobil, saya langsung jalan, ya. Karena ada rasa kesabaran di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat kecil lah ujian seperti itu, ya. Jadi jangan merasa bosan, jangan merasa putus asa, jangan berhenti di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Karena apa? Karena kata Rasulullah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah butuh kesabaran sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Sabar di dalam menghadapi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, orang berzina, kenapa dia? Nggak bisa menahan diri. Orang mencuri tidak bisa menahan nafsunya. Orang korupsi tidak bisa menahan keinginannya. Orang apalagi berbuat jahat, berbuat jelek, jawabannya satu. Karena dia tidak bisa menahan dirinya, menahan nafsunya, alias dia tidak sabar. Yang diharamkan oleh Allah itu sangat enak-enak, sangat lezat, sangat nikmat, enjoy, ya. Tapi ingat, ya, bahwa di balik kenikmatan, di balik kelezatan, di balik hedonisme itu adalah akan membawa malapetaka bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu kita perlu sabar dalam menghadapi sesuatu yang diharamkan. Nah, puasa ini kita dilatih untuk sabar, ya Bu ya. Makan, minum itu halal itu, ya. Yang ada di rumah kita yang masih ada sisa-sisa sahur itu halal. Tapi haram untuk kita makan pada siang. Istri kita juga halal apa haram? Haram kalau siang hari. Tapi kalau malam hari boleh. Boleh ya Bu ya, Pak ya. Kalau zaman dulu kan puasanya sampai malam tuh, ya. Sampai malam. Bahkan banyak sahabat yang tidak kuat. Sampai Umar bin Khattab sendiri
itu pernah melakukan. Nah, inilah hikmah dari kejujuran Umar bin Khattab. Kalau dia berbuat salah, dia nggak diam, dia ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya semalam kebablasan, ya, berhubungan dengan istri saya. Nah, padahal waktu itu puasa itu sampai malam nggak boleh hubungan, ya, juga berarti 1 bulan betul itu ya. Disinilah kemudian gara-gara, kalau bahasa sini ya, dilatar belakangi dengan peristiwa Umar bin Khattab, Rasulullah ketika ingin menjawab, dia menunggu wahyu, maka turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, uhillat lakum lailatas siyamur rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Diperbolehkan malam hari bulan Ramadan, bulan puasa, untuk melakukan ropas, hubungan seks antara suami dan istri. Kenapa? Karena istri bagi laki-laki adalah pakaian, suami bagi istri adalah pakaian. Susah untuk dilepaskan. Ya, mungkin saja nih kalau seandainya nggak ada peristiwa seperti itu, Umar bin Khattab tadi, wah mungkin puasa sampai sekarang ini sampai malam, ya, puasa dengan istri, puasa dengan suami, ya Bu ya. Nah itu. Yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah, ujian. Musibah itu apa? Lawan dari nikmat. Nikmat itu sesuatu yang menyenangkan hidup kita. Kita bisa beli mobil, senang nggak Bu? Senang Bu ya. Kita bisa beli rumah, senang nggak? Senang, ya. Tapi kalau kita ditimpa sakit, kalau kita ditimpa banyak hutang, kalau kita ditimpa ada keluarga yang meninggal, itu adalah namanya musibah. Ya. Nah, lapar, haus, itu mungkin banyak orang yang merasa menderita, merasa tidak enak. Itu adalah ujian. Ya, itu adalah musibah. Ya, oleh karena itu kita harus menghadapinya dengan kesabaran. Nah, sebenarnya dari kita menahan lapar dan haus yang mungkin banyak sekali ujian dan cobaan untuk kita mau makan, mau minum, membatalkan supaya tidak lapar, tidak haus, itu hanya segelintir dari segala ujian. Sekarang ini kita banyak ujiannya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kata ibu-ibu, waduh, belanja sekarang bawa uang kok kurang terus. Beli ini mahal, beli itu mahal, ya kan? Beli macam-macam mahal. Ya, ini adalah salah satu ujian yang dihadapi oleh kita. Nah, dengan berpuasa, orang yang berpuasa itu enteng saja menghadapi berbagai macam ujian. Kenapa? Karena dia sudah dilatih untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, puasa adalah ibadahnya orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang-orang yang sabar itu orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza habba syai'an ibtala. Allah itu kalau dia mencintai hambanya, dia akan mengujinya. Ya, dia akan mencobanya. Nah, apa namanya? Dia bisa tahan atau tidak. Kalau dia bisa bersabar, maka dia menjadi orang-orang yang istimewa dengan mendapatkan pahala yang tidak dapat dihitung. Ya, itu semua adalah ukuran yang Allah kehendaki. Dan orang yang sabar dalam puasanya, maka apa? Dia akan mendapatkan surga yang akan masuk melalui pintu surga Ar-Rayyan. Inna fil jannati Ar-Rayyan la yadkhuluha illa as-shaimun. Jadi di surga nanti itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Ya, kalau Betawi itu namanya ada Royani, ya. Ar-Rayyan kalau ini ya, Ar-Rayyan.
Nah, pintu ini khusus spesial untuk orang-orang yang puasa. Ya, nanti dipanggil kita nih Bu ya. Mana jamaah musalla apa? Apa mereka Muftahul Huda. Panggil mana ini? Ya, jamaah musalla ini dipanggil yang puasa semua. Ketika semua orang yang berpuasa itu masuk, ditutuplah pintu surga itu, ya, tidak bisa masuk lagi. Ya, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita laksanakan puasa ini dengan penuh kesabaran, karena dengan kesabaran itulah yang akan menghantarkan kekuatan jiwa kita, yang akan menghantarkan kita mendapatkan pahala yang tidak terhingga dan menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله